Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, peristiwa saat terjadinya penyerangan yang dilakukan oleh organisasi Revolutionary Army Khmer Rouge saat berlangsungnya pertemuan Reverie akhirnya mulai diperlihatkan secara jelas oleh Oda Sensei pada manga One Piece chapter 1084 kali ini. Ya, ada beberapa hal menarik yang bisa menjadi sebuah petunjuk akan seperti apa alur cerita One Piece ke depannya. Salah satunya adalah disinggungnya Ratu Lily yang merupakan nenek moyang dari kerajaan Alabasta. Jelas hal ini pun sempat membuat para fan One Piece sangat penasaran karena seperti yang kita tahu, tujuan Raja Cobra untuk menemui Gorosei adalah untuk menyatakan protes mengenai sistem sisih bukai yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah dunia. Selain itu, Raja Cobra juga ingin mengetahui kebenaran tentang Rio Poneglyph yang ada di Alabasta, di mana Raja Cobra yakin Rio Poneglyph tersebut berisikan informasi mengenai senjata kuno Pluton. Tetapi menariknya, Oda Sensei sepertinya mengalihkan tujuan dari Raja Cobra sebelumnya dengan membuat alur cerita mengenai Ratu Lily yang dikatakan sebagai ratu pertama dari kerajaan Alabasta. Bukan hanya itu saja, Oda Sensei juga sepertinya menyisipkan sebuah petunjuk bahwa Ratu Lily ini adalah orang yang ikut andil dalam terbentuknya pemerintah dunia 800 tahun yang lalu. Namun menariknya, entah karena suatu alasan, Ratu Lily menolak untuk tinggal di Merijois dan menjadi bagian dari para Tenryubito. Hingga akhirnya ada sebuah informasi jika Ratu Lily ini dikatakan telah menghilang setelah insiden penolakan tersebut. Tidak ada informasi yang jelas mengenai kabar Ratu Lily sampai saat ini. Itu sebabnya Raja Cobra ingin menanyakan hal ini kepada para Gorosei. Namun Gorosei mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui mengenai kabar Ratu Lily. Hingga pada akhirnya Im-sama pun muncul dan mengatakan bahwa dirinya mengetahui kebenaran tentang Ratu Lily. Nah, sampai di sini apabila kita perhatikan lagi, Im-sama yang mengetahui kebenaran tentang Ratu Lily hingga entah Gorosei atau Im-sama yang menjadi pelaku pembunuhan Raja Cobra, maka tidak menutup kemungkinan Im-sama memang berasal dari masa abad kekosongan. Bahkan selain itu menurut Redon, dimunculkannya Im-sama kembali pada chapter kali ini akan sedikit mengungkap mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada masa abad kekosongan. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah bagaimana bisa Raja Cobra mengetahui informasi mengenai Ratu Lily dan sebenarnya ada hubungan apa antara Im-sama dengan Ratu Lily sehingga hal ini memancing kemunculan Im-sama yang notabene Im-sama sendiri sangat dirahasiakan oleh Gorosei. Semengancam itukah Ratu Lily bagi Im-sama? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tidak heran lagi jika kerajaan Alabasta memiliki peran penting dalam terbentuknya pemerintah dunia. Ya, hal ini pertama kalinya dijelaskan oleh Raja Cobra ketika kelompok bajak laut topi jerami datang ke Alabasta untuk membebaskan kudeta yang dilakukan oleh Sir Crocodile dan organisasi Baroque Works. Namun sayangnya, sampai saat ini kita belum mengetahui alasan pasti penyebab kenapa Ratu Lily justru menolak untuk menjadi bagian dari Tenryubito. Tetapi yang jelas, apa yang dilakukan oleh Ratu Lily ini dianggap sebagai sebuah pengkhianatan di mata pemerintah dunia. Nah, sampai di sini apabila kita kaitkan dengan beberapa fakta yang ada pada manga One Piece chapter 908, di chapter ini kita bisa melihat para Gorosei yang memberikan penghormatan kepada Im-sama yang duduk di atas tahta yang kosong. Sebelum Im-sama duduk di atas kursi tahta tersebut, kita bisa melihat Im-sama yang merusak beberapa foto, yaitu foto milik Monkey D. Luffy, Shirahoshi, Marshal D. Teeth. Namun menariknya, hanya foto milik Nefertari Vivi yang tetap utuh dan tidak dirusak oleh Im-sama. Jelas ini sangat menarik. Apalagi setelah memperlihatkan foto tersebut, para Gorosei pun kemudian diperlihatkan kembali dan langsung menanyakan cahaya sejarah yang harus dipadamkan kepada Im-sama.
Dari sini saja, apabila kita analisa lagi, ada sebuah kecocokan antara insiden pembunuhan Raja Cobra yang terjadi di Mary Joyce dengan foto Nefertari Vivi yang dipegang oleh Im Sama. Nah, dari fakta-fakta tersebut, sudah dapat dipastikan bahwa pihak pemerintah dunia memang sudah mengincar Raja Cobra sejak awal. Yap, alasannya sudah sangat jelas karena saat itu Raja Cobra ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang tulisan kuno Poneglyph, senjata kuno Pluton, dan Void Century. Bahkan di chapter 1084 kali ini, Raja Cobra diperlihatkan menanyakan RTD kepada para Gorosei. Jelas sebagai para fan One Piece kalian semua pastinya sudah tahu betul bahwa beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh Raja Cobra ini menjadi sebuah isu yang sangat sensitif bagi pemerintah dunia. Bahkan hanya sekedar mempelajari tulisan kuno Poneglyph saja sudah dianggap sebagai penjahat yang berbahaya, dan insiden di Pulau Ohara adalah bukti nyata bahwa pemerintah dunia tidak main-main mengatasi masalah ini. Nah, sampai di sini satu hal yang harus kita garis bawahi adalah apa yang menimpa Raja Cobra adalah bukti nyata bahwa pihak pemerintah dunia merasa terancam. Artinya, Ratu Lily memang memiliki pengaruh yang besar terhadap sebuah sejarah yang disembunyikan oleh pihak pemerintah dunia jika dibandingkan dengan 19 kerajaan lainnya yang ikut andil dalam terbentuknya pemerintah dunia. Dengan kata lain, insiden menghilangnya Ratu Lily, Rio Poneglyph yang ada di Alabasta, dan senjata kuno Pluton, semua itu saling berkaitan. Perlu diingat, Nico Robin pernah menyampaikan kepada Crocodile mengenai isi dari Rio Poneglyph yang ada di Alabasta. Ya, menurut Nico Robin, Rio Poneglyph tersebut berisikan informasi mengenai sejarah kerajaan Alabasta. Jadi, tidak mengherankan jika Raja Cobra mengetahui segala informasi tentang nenek moyangnya. Apalagi Raja Cobra juga mengetahui pesan dari Ratu Lily tentang Clandy yang ditanyakan kepada para Gorosei. Jelas Im Sama yang tidak mau ada orang-orang yang mengganggu pemerintahnya begitu saja, dan orang-orang dari keluarga yang dianggap sebagai pengkhianat karena tidak mau ikut pindah ke Mary Joyce. Satu-satunya yang bisa dilakukan Im Sama hanyalah menyingkirkan atau melenyapkan keluarga Nefertari hingga ke akar-akarnya. Sehingga nantinya pihak pemerintah dunia pun bisa melakukan sebuah propaganda tanpa harus diselimuti rasa takut dari keluarga Nefertari yang mencoba mengungkap semua kebenaran yang disembunyikan oleh pihak pemerintah dunia selama ini. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai review One Piece chapter 1084. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.